Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkantoran. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teknologi informasi. Nah, teknologi informasi kantor adalah tempat dan proses penanganan informasi. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa pekerjaan kantor adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan penanganan informasi yang berkaitan dengan bidang tugas dari kantor atau instansi yang bersangkutan. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai perolehan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi baik yang berbentuk angka, huruf, gambar maupun suara dengan suara alat elektronik berdasarkan kombinasi antara perhitungan dan komunikasi jarak jauh. Baik, selanjutnya ada peran teknologi informasi. Yang pertama, penanganan surat dan pembuatan laporan dengan diciptakan mikrokomputer yang sekaligus dapat berfungsi sebagai word processor. Maka dengan menggunakan komputer semacam ini, penyelesaian surat-surat dan laporan sangat dipermudah, cepat, dan cermat. Yang kedua, komunikasi perkantoran. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui saluran. Informasi tidak saja dapat dikirimkan dalam bentuk kata-kata dan sandi-sandi seperti halnya dapat dilakukan melalui telepon dan telegram, tetapi dapat dikirim dalam bentuk tulisan, angka maupun gambar. Yang ketiga ada pengiriman surat. Pengiriman surat jarak jauh dilakukan dengan pesawat elektronik. Karena itu dikenal nama pos elektronik. Yang keempat, ada tata laksana arsip atau filing. Komputer mikro sangat membantu dalam hal pelaksanaan pekerjaan arsip atau filing warka-warka. Arsip yang semula berupa tumpukan kertas dan disimpan di gedung arsip, sekarang arsip dapat disimpan di dalam disket, CD, dan flash disk. Selanjutnya, ada beberapa aplikasi dalam teknologi perkantoran. Yang pertama, spreadsheet untuk mengerjakan pekerjaan kantor yang berkaitan dengan penggunaan baris dan kolom, misalnya digunakan software, Word atau Excel dan lain-lain. Word processing untuk melakukan pekerjaan kantor yang berkaitan dengan mengetik. Untuk membuat surat laporan digunakan software Word Profession, Word for Windows, dan sebagainya. Yang ketiga, desktop publishing digunakan untuk pekerjaan kantor yang berkaitan dengan desain dan grafik, misalnya software PowerPoint, CorelDRAW, dan sebagainya. Communication untuk melakukan pekerjaan kantor yang berkaitan dengan komunikasi antara komputer, tentunya komputer yang sudah saling berhubungan, misalnya software Windows, email, dan sebagainya. Selanjutnya ada manfaat dari teknologi informasi berbasis internet bagi pekerjaan kantor. Dalam pelaksanaan pekerjaan kantor saat ini didukung dengan penggunaan internet. Manfaat menggunakan informasi adalah yang pertama, tukar-menukar informasi dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, perkembangan yang berkaitan dengan masalah-masalah substansi organisasi dapat diketahui dengan cepat. Yang ketiga, informasi yang diperlukan dapat langsung cepat diambil, copy, atau download. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, mengurangi penggunaan kertas dapat melakukan komunikasi jarak jauh antara sesama anggota. Setelah kemanfaat, kita ke pengaruh teknologi dalam perkantorannya. Inflasi terhadap karyawan kantor, keuntungannya mendorong untuk belajar keterampilan baru. Pekerjaan-pekerjaan yang menjemukan dapat dialihkan ke mesin-mesin, lebih mempermudah dan mempercepat penanganan informasi, lebih mudah dan cepat dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan, bertambah banyak kesempatan dalam bidang pemeliharaan peralatan elektronik, programmer, dan rekayasa software. Kesempatan untuk memperpendek hari kerja setiap minggu, lebih sedikit pekerjaan. Nah, itu adalah keuntungannya. Dan inflasi terhadap karyawan kantor, kerugiannya itu cenderung karyawan menjadi missions atau minders. Masalah kesehatan sebagai
akses dari peralatan seperti layar, print, dan sebagainya. Kehilangan kontak personal karena penyampaian informasi dilakukan oleh mesin. Inflasi terhadap pemberian kerja memerlukan waktu untuk perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik, menimbulkan keresahan pada sementara karyawan pada tahap penerapan. Tidak seluruh software yang tersedia pasti sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Baik, itulah pembahasan yang telah saya berikan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkantoran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.